Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, edisi hari ini tentunya untuk hari Kamis ya, 14 September 2023. Nah, kita akan berbincang kembali, kalau tadi kita panjang lebar berbicara mengenai kamera lubang jarum tentunya. Nah, masih bingung mengenai cara kerjanya seperti apa? Mungkin kita tanya dulu ke Dika dulu nih, selaku anak milenial, mungkin tahu nggak sih untuk cara kerja dari kamera lubang jarum ini sendiri? Nanti mungkin akan dijelaskan kembali sama pakarnya Bang Rio. Boleh, silakan Kak. Kalau skema kerja sih, kalau saya menganalogikannya itu kayak kita punya rumah, terus kalau ada atap bolong, terus kan ada cahaya masuk tuh. Padahal atap itu kan kecil sekali ya, bolong tuh bisa cuman berapa mili. Cuman begitu kena matahari, masuk sampai ke lantai itu kan dia jadi besar, jadi lebar. Nah itu bisa tercetak lah di media lantai itu. Kalau misalnya kenapa matahari di atas itu nggak ada apa-apa kan, jadi cuman putih aja. Tapi kalau misalnya itu ada daun, pasti akan ngejiplak daun di lantai kita. Nah, secara konsepnya sebenarnya seperti itu ya. Jadi karena ada cahaya, kemudian ada objek yang menghalanginya, sehingga itu dia terpantulkan lah di situ. Jadi sama kayak kita main, mungkin kalau kecil dulu main tangan-tangan itu tuh ada kupu-kupu, ya kan ada burung. Nah, tercetaklah bayangannya di situ. Nah, secara konsepnya sebenarnya seperti itu gitu. Secara konsep yang saya bayangkan gitu. Oh, berarti skema kerja ini kurang lebih seperti itu gitu. Apakah benar seperti itu Bang Rio? Boleh ditambahkan Bang Rio? Kita konfirmasi langsung. Jadi sebenarnya fotografi ini sudah dikenal abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi cerita awalnya itu ada satu ilmuwan Cina, Monty namanya, dia mengamati satu fenomena. Jadi dalam satu ruangan yang gelap, ternyata di satu dinding itu ada lubang kecil. Ternyata dari lubang kecil itu terrefleksi ke dinding yang dihadapkan lubang kecil itu, apa yang ada di luar. Ternyata yang terrefleksi itu semuanya terbalik. Yang atas menjadi bawah, yang kiri menjadi kanan, yang hitam menjadi putih, gitu. Dan ini semuanya menjadi terbalik. Dan ini adalah cikal bakal dari fotografi. Ya, jadi dari fenomena alam tersebut, terus sampai ke kamera obscura. Kamera obscura itu kamera yang besar, bisa dibilang juga sebagai kamar gelap juga, karena kameranya besar sekali, ada satu lubang kecil juga. Dan inilah yang menjadi cikal bakal dari fotografi selanjutnya. Nah, bisa dibilang adalah sebagai kamera lubang jarum ini sebagai fotografi purba. Fotografi purba. Karena memang kita mempraktekkan fotografi memang sejatinya awalnya fotografi gitu. Jadi foto itu tercipta karena memang ada fenomena alam di sana gitu. Saya ada satu kamar yang saya buat sebagai lab fotografi untuk kamera lubang jarum. Jadi kamar itu nggak besar, cuma ukurannya 2x2. Di jendelanya itu saya tutupin pakai kain hitam. Nah, di tengah kain hitam itu saya buat lubang kecil. Nah, setiap hari saya akan melihat apa yang terjadi di depan itu di dinding dalam kamar gelap saya itu. Oh gitu, saking cintanya sama lubang jarum dibuat kamar kayak gitu ya? Jadi ketika ada mobil berjalan, itu posisinya kebalik, mobilnya di atas. Kalau ada orang jalan kebalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Gitu. Yang ada di kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Gitu. Jadi bisa melihat fenomena alam ya setiap hari gitu. Jadi memang konsepnya saya buat sebagai ruang lab untuk kamar gelap ini. Jadi bisa dilihat di sana fotografi apa sih sebenarnya rasanya ketika ada di dalam bodi kamera gitu. Sebenarnya dalam kamera pun juga, kamera digital pun juga sebenarnya gambar yang diperoleh itu juga terbalik. Karena ada reflektornya di dalam kamera itu posisinya jadi kembali normal gitu. Lensa biasa pun, lensa kamera digital itu kalau kita lihat lensanya saja, ketika kita terawang itu gambar yang di depan kita yang kelihatan itu juga kebalik juga gitu. Jadi memang
fotografi lubang jarum ini awal dari terciptanya fotografi digital. sampai dengan saat ini gitu. Oh gitu, baiklah. Nanti kita akan berbicara mungkin ke penemunya siapa nih untuk lubang jarum ini sendiri ya Bang Rio ya. Tapi kita jeda iklan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.